Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Aziza. Saya mahasiswa UIN Raden Fatah, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan materi statistika mengenai keruncingan dan kemiringan pada data kelompok. Langsung saja, contoh soal. Nah, contoh soal untuk kemiringan dan keruncingan pada data kelompok, di mana sudah ada nilai frekuensi, nilai tengah, nilai frekuensi dikali nilai tengah. Nah, rumus kemiringan yaitu alfa sama dengan 3 dikali x bar min median per s, atau bisa juga alfa sama dengan x bar min modus per S. S itu standar deviasi. Nah, berarti kita harus mencari satu persatunya dulu, rata-rata, median, dan standar deviasi. Karena sudah kita ketahui ya, dari sini langsung saja ke rata-rata. Rumus rata-rata yaitu x bar sama dengan sigma f dikali xi per sigma f. Nah, tinggal kita masukkan saja ya, karena sudah diketahui hasil dari sigma frekuensi dikali nilai tengah itu 3360. Langsung kita masukkan ke nilai, ke rumus ya, lalu dibagi sigma frekuensi yaitu 40. Kita masukkan saja hasilnya 84. Sudah kita dapatkan rata-rata, lalu kita cari nilai mediannya. Saya di sini mencari kemiringan menggunakan rumus yang ini ya, pakai mencari median. Lalu kita cari median, di mana rumus median adalah LO lower atau tepi bawah ditambah setengah N dikurang frekuensi sebelum ya, dibagi frekuensi ke berapa median tersebut dikali interval. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jika untuk mencari tepi bawah mencari frekuensi sebelum dan frekuensi mediannya, kita harus mencari dulu rumus dari setengah N ini. Sudah diketahui kan, N-nya adalah banyaknya data atau jumlah frekuensinya, yaitu 40. Jadi kita masukkan saja 1/2 dikali 40, hasilnya 20. Nah, bisa kita hitung ya, dari median itu 20, kita hitung dari frekuensinya yang mencapai nilai 20. 10 ditambah 19 Nah, 19 itu belum mencapai 20 ya teman-teman. Jadi 10 ditambah 9 ditambah 5 hasilnya 24. Jadi mediannya terletak di sini, di 5. Nah, 5. Jadi frekuensi ke mediannya yaitu 5. Nah, untuk lowernya atau tepi bawahnya, karena terletak di frekuensi kelima, jadi tepi bawahnya kita ambil 80. Ingat ya, tepi bawah selalu dikurang 0,5. 80 kita hitung dari frekuensinya yang mencapai nilai 20. 10 ditambah 9 Nah, 19 itu belum mencapai 20 ya teman-teman. Jadi 10 ditambah 9 ditambah 5 hasilnya 24. Jadi mediannya terletak di sini, di 5. Nah, 5. Jadi frekuensi ke mediannya yaitu 5. Nah, untuk lowernya atau tepi bawahnya, karena terletak di frekuensi kelima, jadi tepi bawahnya kita ambil 80. Ingat ya, tepi bawah selalu dikurang 0,5. 80
untuk lowernya tadi 80, ingat lower selalu dikurang 0,5 ya. Jadi 80 dikurang 0,5 hasilnya 79,5. Untuk mencari F besarnya itu frekuensi sebelum mediannya itu didapat dari 10 ditambah 9. Mengapa bisa ya? Karena frekuensi mediannya tadi kan 5. Ya berarti di sini untuk frekuensi sebelum mediannya ya sebelum median ini yaitu 10 dan 9. Jadi 10 ditambah 9 sama dengan 19. Sudah untuk intervalnya 10 ya. Tepi bawah kedua dikurang tepi bawah pertama 10. Sudah, tinggal kita jumlahkan saja hasilnya 81,5. Ini untuk nilai median. Sudah. Sekarang kita mencari S, standar deviasi. Nah, untuk mencari standar deviasinya yaitu rumusnya akar sigma frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata dikuadratkan per sigma frekuensi. Nah, berhubung kita belum mencari X nilai tengah dikurang X barnya, jadi kita cari terdahulu. Nah, ini untuk nilai tengah dikurang rata-rata. Nilai tengah sudah kita ketahui ya, 64,5 dikurang rata-rata. Rata-ratanya berapa? 84. Hasilnya minus 19,5. 74,5 dikurang rata-rata 84. Hasilnya minus 9,5 dan seterusnya. Sudah, nilai ini kita kuadratkan. Minus 19,5 dikuadratkan menjadi 380,25 seperti ini ya. Ini sudah kita kuadratkan, hasilnya ini. Sudah, lalu kita kalikan frekuensinya dikalikan dengan nilai tengah dikurang nilai rata-rata dikuadratkan. Nah, 3.802,5 816,25 1,25 dan seterusnya dijumlahkan dan mendapatkan hasil 10.390. Nah, ini untuk hasil nilai dari frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat. Nah, sudah ya, kita dapatkan tadi hasilnya 10.390 dibagi jumlah frekuensinya 40 kan, kita masukkan, terus kita bagi, baru kita akarkan, hasilnya 16,1167. Ini untuk nilai standar deviasi. Langsung saja kita ke rumus kemiringan. Nah, rumus kemiringannya tadi saya ambil ya, 3 dikali rata-rata min median per standar deviasi. Setelah kita ketahui kan bahwa nilai rata-rata yang tadi 84 ya, jadi rata-ratanya 84, mediannya 81,5, lalu standar deviasi tadi 16. Untuk standar deviasinya 16,1167. Nah, kita masukkan, jadi 3 dikali 84 kurang 81,5 per 16,1167. Kita kurangkan dulu dalam kurung, baru dikalikan dengan 3, yaitu hasilnya 7,5 per 16,1167. hasilnya untuk rumus kemiringan hasilnya 0,465. Nah, dengan catatan ya, jika kemiringan lebih dari 0 maka kurva memiliki bentuk simetris. Jika kemiringan lebih dari 0, kurva miring ke kanan atau miring positif. Jika kemiringan kurang dari 0, kurva miring ke kiri atau miring negatif. Nah, dari hasil yang kita cari tadi, hasilnya yaitu 0,465. Berarti kemiringannya lebih dari 0 atau bisa alfa ya ini.
lebih dari 0. Jadi 0,465 lebih dari 0, maka kurva miring ke kanan atau miring positif. Ini untuk rumus kemiringan. Ini untuk penyelesaian kemiringan. Lanjut penyelesaian keruncingan. Nah, untuk keruncingan sendiri itu rumusnya alfa pangkat 4 sama dengan 1/n dikali sigma frekuensi nilai tengah dikurang nilai rata-rata pangkat 4 per standar deviasi pangkat 4. Nah, jadi langkah mudahnya kita mencari standar deviasi yang dulu, standar deviasi pangkat 4. Nah, sudah kita ketahui kan standar deviasi tadi 16,1167, tinggal kita pangkatkan 4 saja seperti ini. 16,1167 dipangkatkan 4 hasilnya 67.457,31. Sudah kita dapat nilai S pangkat 4 nya, jadi kita mencari nilai ini, sigma frekuensi nilai tengah dikurang nilai rata-rata pangkat 4. Cukup mudah ya, karena kita sudah dapatkan hasilnya dari sigma frekuensi ini yang kuadrat, tinggal kita pangkat 4-kan saja seperti ini. Nah, ini pangkat 2, kita pangkatkan 4 saja, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini dia yang dari pangkat 2, kita pangkatkan 4, jadi 1.445.900. Yang kedua 73.305, dan seterusnya kita jumlahkan. Nah, dapatkan hasilnya 5.095.590,313. Nah, sudah ketemu semua nilai S pangkat 4 atau standar deviasi pangkat 4 dan nilai ini tadi, sigma frekuensi. Nah, sigma frekuensi dikali nilai tengah dikurang nilai rata-rata pangkat 4, hasilnya ini ya, 5 juta tadi, 5.095.590,313. Nah, untuk S pangkat 4 nya tadi 67.457,31. Nah, 1/40 bisa dikalikan dengan 5.095.590,313 dan hasilnya 127.389,75 dan dibagi dengan 67.457,31. Nah, hasilnya 1,8884. Jadi hasil dari keruncingan adalah 1,8884. Nah, untuk catatan ya, jika keruncingan pangkat 4 sama dengan 3 itu dinamakan mesokurtik. Nah, mesokurtik itu merupakan distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Untuk keruncingan lebih dari 3 itu dinamakan leptokurtik, distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi. Keruncingan kurang dari 3 itu dinamakan platikurtik, distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Nah, kita lihat hasil kita tadi yaitu 1,8884, berarti keruncingannya kurang dari 3 kan, yaitu platikurtik, dinamakan platikurtik. Itu distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Nah, jadi itulah hasil dari kemiringan dan keruncingan. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan di video ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.
Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya.